Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Khalifah serta Ananda kelas 3B sekalian. Selamat pagi Bu Dia. Ya, Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Baik. Baik. Biasa sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai tema 7, subtema 4, dan pembelajaran pertama. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan share screen untuk PowerPoint pada materi hari ini ya. Iya. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah. Baik, kita mulai ya pembelajaran kita pada hari ini. Kalau nggak itu lagi. Subtema 4, tema 7, perkembangan teknologi. Baik anak-anak, pada hari ini kita memasuki tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran ke-1. Gimana? Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mencermati teks berlibur di rumah paman, peserta didik mampu mengidentifikasikan ide pokok dari teks perkembangan teknologi transportasi di lingkungan sekitar. Yang kedua, setelah mencermati gambar, peserta didik mampu menceritakan kembali informasi mengenai perkembangan transportasi dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. Yang ketiga, setelah mendengar penjelasan dari guru mengenai konsep keliling, peserta didik mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling bangun datar dengan satuan baku tertentu dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mencermati gambar, peserta didik mampu menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku tertentu dengan benar. Adapun muatan terpadu pada pembelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Baik Ananda, untuk selanjutnya terdapat materi mengenai ide pokok atau isi cerita. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf atau inti dari sebuah cerita. Pada PowerPoint di sini terdapat teks bacaan mengenai berlibur di rumah paman. Ananda punya buku tematiknya kan di rumah? Punya Bu. Coba Ananda buka buku tematiknya di halaman, sebentar ya. 170. Ya, 170 tuh udah dibantu sama temennya. Silakan dibuka ya. Coba kalian baca teks bacaan berlibur di rumah paman. Baik, Bu. Baik, Bu. Saat liburan sekolah, Beni mengunjungi rumah paman. Rumah paman Beni di Manado. Ibu kota Sulawesi Utara. Itu memiliki beberapa yang kan mengajak keliling kota
dengan menarik Bendi alat transportasi tradisional Manado. Kami menggunakan Bendi sejak dahulu. Pulau Jawa dikenal dengan delman dokar. Bendi adalah alat transportasi tradisional yang ditarik kuda. Karena orang Manado menggunakan bermacam-macam yang lihat dan menggunakan berkalian dengan menggunakan bendi yang mengetahui sepeda motor. Jadi ada Manado menggunakan mobil dan yang pesawat Baik anak-anak, orang Manado. membaca teksnya dilanjutkan nanti ya. Ibu jelaskan terlebih dahulu. Sudah? Nah, pada teks bacaan berlibur di rumah paman tersebut terdapat berapa paragraf? Siapa yang tahu? 4. Ya, 4. Pinter. Nah, pada PowerPoint yang Ibu tampilkan, ya 4. Pada PowerPoint yang Ibu tampilkan, setiap paragrafnya Ibu beri warna yang berbeda ya, Nak. Yang paragraf pertama yaitu berwarna merah, paragraf kedua berwarna hijau, paragraf ketiga berwarna ungu, dan paragraf keempat berwarna coklat. Ya. Baik, untuk selanjutnya terdapat perkembangan menggunakan alat transportasi. Pada gambar terdapat gambar seseorang atau ini 3 orang sedang berjalan kaki. Karena pada zaman dahulu manusia ke berbagai tempat masih berjalan kaki. Berjalan kaki merupakan model transportasi tertua sebelum penggunaan hewan menjadi alat bantu transportasi. Dan selanjutnya pada gambar yaitu setelah berjalan kaki seiring berjalannya perkembangan maka manusia sudah menggunakan hewan sebagai alat transportasinya, yaitu beberapa jenis hewan yang sudah biasa dijadikan sebagai alat transportasi manusia yaitu kuda, unta, sapi, dan keledai. Selanjutnya setelah itu hewan sebagai penarik kendaraan. Setelah menggunakan hewan sebagai alat transportasi, maka selanjutnya manusia menggunakan hewan sebagai penarik kendaraan. Di sini contohnya yaitu delman atau dokar atau bendi tadi ya. Dan selanjutnya setelah berkembangnya zaman, maka dapat kendaraan yang bermesin dan berbahan bakar yaitu mobil, sehingga manusia sudah mulai menggunakan alat transportasi mobil. Selanjutnya seiring berkembangnya zaman, kemudian juga terdapat kendaraan bermesin yang lebih cepat dari mobil dan juga beroperasi di udara, yaitu pesawat. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya yaitu terdapat tugas pada kegiatan 1. Tugasnya yaitu kalian pertama disuruh untuk menuliskan teks bacaan mengenai berlibur di rumah paman. Kemudian kalian garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Yang kedua yaitu kalian diminta untuk menuliskan ide pokok atau isi cerita dari setiap paragraf dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian diminta untuk menceritakan mengenai perkembangan menggunakan alat transportasi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, tetapi kalian bisa menceritakan kembali menggunakan bahasa kalian masing-masing dengan bahasa yang baik ya, Ananda. Untuk ceritanya, Ananda kirimkan ke Ibu Guru melalui voice note. Dan kemudian nanti kalian kirim ke WhatsApp pribadi Ibu.
Baik Ananda, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai bangun datar. Ada yang tahu bangun datar itu apa? Coba ada yang tahu nggak? Nih di sini juga udah Ibu jelasin. Coba ada yang mau jelasin? Nih di sini juga udah Ibu jelasin. Coba ada yang mau jelasin. Juan mau menjelaskan? Juan mau menjelaskan? Muhammad Rizik. Bu. Oke. Bangun datar adalah suatu bentuk dua dimensi yang memiliki luas dan keliling. Anggaplah bangun datar adalah bentuk dua dimensi. Ya. Mempunyai keliling luas. Ya, bangun datar adalah suatu bentuk dua dimensi yang memiliki luas dan keliling. Anggaplah bangun datar adalah kertas dengan berbagai bentuk, memiliki bentuk namun tidak memiliki ruang. Pada PowerPoint sudah Ibu lampirkan gambar beberapa bangun datar, yaitu ada bangun datar persegi panjang, bangun datar persegi, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, layang-layang, segitiga, dan lingkaran. Selain bangun datar yang ada di gambar, juga terdapat bangun datar seperti segi 5 dan segi 6. Bentar ya. Untuk selanjutnya yaitu terdapat materi mengenai keliling bangun datar. Pada PowerPoint ini sudah Ibu lampirkan mengenai rumus keliling dan luas dari bangun datar. Pada pembelajaran hari ini kita hanya membahas mengenai keliling bangun datar. Nah, keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Nah, mikrofonnya dimatiin dulu biar lebih jelas. Ya, mikrofonnya matiin dulu biar Budianya jelasinya lebih jelas kamu dengarkan ya. Oke? Terima kasih. Nah, pada PowerPoint sudah Ibu lampirkan mengenai rumus keliling bangun datar. Di sini untuk rumus persegi, rumus keliling untuk persegi yaitu 4 kali sisi, atau kalian juga bisa menggunakan rumus sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Untuk rumus persegi panjang, keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang tambah lebar, atau panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Untuk rumus keliling segitiga yaitu sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Sedangkan untuk keliling lingkaran yaitu 2 dikali V dikali R atau V dikali D, di mana R adalah jari-jari dan D adalah diameter. Sedangkan rumus keliling untuk jajar genjang adalah 2 dikali alas ditambah sisi miring. Dan rumus untuk belah ketupat yaitu 4 dikali sisi, atau sama dengan rumus keliling persegi. Sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi.
Dan untuk rumus keliling trapesium yaitu sisi atas ditambah sisi bawah ditambah sisi miring ditambah tinggi. Dan untuk rumus keliling layang-layang yaitu 2 dikali sisi 1 ditambah sisi 2. Nah, untuk selanjutnya terdapat tugas untuk kegiatan 2. Pada tugas kegiatan 2, nomor 1, Ananda diminta untuk memperhatikan gambar kaca mobil yang ada di gambar. Jika kalian ingin menghias kaca mobil dengan pita, maka berapa panjang pita yang akan dibutuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Nah, panjang pita tersebut akan mengelilingi tepi kaca mobil. Maka, panjang pita tersebut disebut dengan keliling kaca mobil. Adapun untuk menghitung panjang pita tersebut, kita memerlukan rumus keliling persegi panjang karena kaca mobil tersebut berbentuk persegi panjang. Dan selanjutnya, nomor 2, Ananda diminta untuk mengamati gambar bangun datar yang ada di gambar lembar kegiatan tersebut. Yaitu terdapat bangun datar persegi panjang dan Ananda diminta untuk menentukan keliling persegi panjang tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 3, Ananda diminta untuk memperhatikan gambar jendela pesawat, di mana gambar jendela pesawat tersebut berbentuk persegi. Jika jendela pesawat tersebut ingin dihitung kelilingnya menggunakan karet pelindung, maka kita harus mengukur panjang karet yang dibutuhkan, yaitu dengan cara menentukan keliling jendela pesawat tersebut. Di sini dijelaskan bahwa sisi untuk jendelanya yaitu 8, maka kita memerlukan rumus keliling persegi. Selanjutnya yaitu nomor 4, diminta untuk menentukan keliling pada bangun datar persegi. Selanjutnya yaitu nomor 5, yang terakhir Ananda diminta untuk menentukan keliling bangun datar segi 5. Nah, segi 5 ini rumusnya sama dengan rumus keliling persegi, yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Hanya bedanya kalau segi 5 itu sisinya terdapat 5 sisi, sehingga sisinya itu kita tambahnya 5 kali. Kalau persegi kan hanya 4, jadi kita menambahkannya hanya 4 sisinya saja. Nah, sampai sini apakah ada yang belum dipahami? Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Paham? Paham. Bu. Tugasnya kalian kerjakan di buku latihan kalian masing-masing ya. Ya, Bu. Baik, jika sudah paham, kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan dan kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini di WhatsApp grup ya, Ananda. Baik, Bu. Jika memang nantinya masih ada yang belum dipahami, nantinya Ibu juga akan mengirimkan link video terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini dan penjelasannya kurang lebih sama dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jika memang masih ada yang belum dipahami kembali, Tugasnya di halaman berapa, Bu? Kenapa? Tugasnya di halaman berapa? Nanti untuk tugasnya akan Ibu kirimkan lembar kegiatannya di WhatsApp grup ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, coba Ananda diminta untuk on kameranya dulu dong, nanti Ibu foto nih. Aku udah on kamera. Buang-buang. Udah belum?
Udah. Nah, Bu. Udah, Ibu foto ya. 1, 2, 3. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini di Zoom meeting. Untuk selanjutnya nanti akan kembali lembar kegiatan untuk pembelajaran kita hari ini, serta akan Ibu kirimkan video pembelajaran terkait materi pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini di Zoom meeting, kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran kita di WhatsApp group. Ibu mohon izin, sudah selesai Ibu. Sabar. Mau beli? 15.000. Sabar, nanti dibeliin. Sabar. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bekerja. Selamat mengerjakan Ananda. Baik Bu, mohon izin untuk N ya Bu. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Khalifah, para orang tua dari kelas 3B serta Ananda kelas 3B. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian Ananda berdoa menurut agama dan kepercayaan Ananda masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini kita sudah membahas mengenai ide pokok atau isi cerita yang terdapat pada teks bacaan berlibur di rumah paman. Selanjutnya kita juga sudah membahas mengenai bangun datar dan keliling bangun datar. Pada materi tersebut kita membahas di tema 7 mengenai perkembangan teknologi dan subtema 4 perkembangan teknologi transportasi. Baik, terima kasih kepada Ananda yang sudah mengumpulkan tugas pada hari ini, dan bagi Ananda yang belum mengumpulkan tugas pada hari ini ditunggu sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Silahkan kerjakan dengan teliti dan tidak terburu-buru.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi pada saat pembelajaran hari ini, baik pembelajaran di Zoom meeting ataupun pembelajaran di WhatsApp group. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat dan juga menambah pengetahuan dan wawasan kita pada hari ini. Terima kasih kepada para orang tua yang selalu mendampingi dan membimbing putra-putrinya selama proses pembelajaran berlangsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dia, terima kasih atas pelajaran hari ini.